mungkin sambil Mbak atau siapa bisa aku panggil ya? Halo, kedengeran? Iya, dengar, Kak. Ini dipanggil siapa enaknya? Kalau boleh. User 3 namanya di Zoom. Oh, kakak deh aku bilang. Kakak, kalau udah lihat videonya juga. Ini tampilan nanti itu apa namanya? Di aplikasinya kalau udah diinstal. eh ini belum yang terupdate. Kalau yang terupdate tuh nanti ada di bawahnya kayak ini tingkat kepadatan. Aku belum sempat bikin videonya, tapi gambarnya cuma ada tambahan di bawah ini ketika deteksi. Itu kalau kita lihat di video yang pernah dikirim kemarin, itu ada tiga button, detect, kamera, sama upload. Kalau kalau upload kita ngambil dari internal memori kita, misalnya gambar ayam, terus tinggal tekan button detectnya, dan nanti udah terdetek sendiri ayam-ayamnya. Cukup simpel lah ya. Udah, terus jumlah ayamnya bakal ke apa namanya terupdate di sini. Kalau di gambar selanjutnya ya tinggal penyesuaian. Terus buat kalau misalnya kamera, ini aku contohin, aku ambil foto dari layar monitor karena aku nggak punya tempat ayam. Tinggal di kita klik aja button kameranya, ambil fotonya, terus kita klik OK, tinggal detect sama. Cuman karena dia ya lihat hasil gambarnya aja lebih blur ya dibandingkan apa namanya upload yang gambarnya udah jelas banget, ya deteksinya lebih kurang. Ini kalau lebih bagus sih langsung foto ayamnya aja dibandingkan foto monitor, ini kan jadi blur tuh. Nah, tambahan buat update-nya itu ya ini, nanti aku bikin video demonya juga mungkin habis ini. Ini sebenarnya tingkat kepadatan ini bakal penyesuaian dengan jumlah ayam yang terdeteksi. Untuk sekarang eh, di bagian sini kalau udah lihat code-nya juga, aku define-nya kalau dia di bawah 5 itu bakal dibilang sedikit, di atas 7 dia banyak, dan kalau di antara 5 dan 7 sedang. Jadi di bagian sininya bakal keganti sebuah teks gitu. Itu aja sih buat tambahan ya. Dan ini ya kalau tampilan dari Android Studio-nya. Untuk YOLO-nya ini ada di bagian folder aset. Ini bagian YOLO-nya dan akan kita panggil di bagian sini. Mungkin aku nggak terlalu jelasin detail karena bakal pusing di setiap code-nya. Mungkin ada pertanyaan, Mbak? Hmm. Apa, Kak? Soalnya nanti takutnya kalau ditanya sama dosen juga. Kenapa? Kalau bisa dijelaskan, nggak apa-apa, Kak. Soalnya nanti takutnya ditanya sama dosen. Takut nggak Oke, bisa jawab nanti ya. oke. Kalau aku jelasin semua ini bakal makan 2 jam. Aku jelasin sedikit tentang Yang kalau boleh yang bagian yang intinya saja, kayak penting kayak kan. seperti Mm-mm. klasifikasinya tadi kan sudah. Nah, Mm. untuk bisa terdeteksinya, Kak, yang peran Eh, penting dari YOLO tersebut. Peran penting dari aku nggak nangkep maksud kata-katanya. Jadi mau fokusnya di flow Androidnya atau cuman di mana letak deteksinya berada? Mau code yang menjelaskan tentang deteksi? Mau itu aja, Pak? Oke, aku anggap itu ya. Oke, yang deteksi, Kak. Oke. eh aku- kita mulai dari sini aja. Intinya kan tadi kakak lihat ada sebuah button detect ya. Aku ngejelasin gimana code di bagian Androidnya itu bakal sangat panjang. Aku jelasin apa fungsi ini, fungsi ini, fungsi ini. Intinya di sini ada detect button di mana dia bakal manggil suatu fungsi detektor. Di sini detektor punya
eh kelas detektor yang punya fungsi recognize image-nya. Nah, ini sebenarnya adalah bagian dari eh, yang perlu dicatat di sini. Kelas detektor ini apa? Jadi itu adalah bagian dari TensorFlow Lite. TensorFlow Lite itu mungkin ya. Jadi untuk hubungin Android sama YOLO model itu menggunakan TF Lite, TensorFlow Lite, atau ya bisa di singkatan lah. Nah, TensorFlow itu kayak semacam eh, apa ya, kalau di istilah komputernya package-package yang bisa digunakan untuk eh, atau kompatibel dengan model YOLO untuk digunakan di dalam Android. Nah, salah satu fungsi kita memanggil fungsi recognize map. Nah, ini juga ada di sini TF Lite-nya, yang ini bukan folder TF Lite-nya tapi sebuah semacam kelas yang dibikin buat hubungin dengan kelas mana tadi. Agak pusing sih jelasinnya. Nah, jadi manggil-manggil semua yang ada di package TensorFlow Lite yang ada di sini nih. Ya, intinya ada sebuah package TensorFlow Lite yang isinya fungsi-fungsi yang bisa kita pakai. Di sini ada YOLO V4 classifier, itu kayak ya code yang aku desain buat yang udah didesain buat ngambil code yang ada di sini terus kayak custom supaya sesuai apa yang kita mau. Dan ini lumayan banyak ya, ngerubah tipe datanya. Nah, itu tinggal kita panggil aja. Tuh. Jadi ya flow-nya cuman eh ini variabel image yang udah kita ambil, kita udah edit, tinggal kita masukin ke datanya, terus kita ambil hasilnya, dimasukin hasil ke sini. Udah deh, tinggal tinggal di kalau tahu istilahnya di kanvasin, digambar, dilukis gitu. Mungkin ngegambar kotaknya warna merah, terus line kotaknya tebelnya berapa dan lain-lain lah. Sama yang nentuin kayak number kelasnya, terus masukin jumlah berapa sih kedeteksi, jumlah deteksinya berapa ayam gitu. Ya kebutuhan-kebutuhan lain sesuai custom yang dimau. Intinya sih yang perlu di highlight itu adalah kita menggunakan package TF Lite buat menghubungkan Android sama YOLO model. Ya sedikit pusing sih tadi penjelasannya, tapi yang penting sih ini package. Dijawab nggak? Atau nih kalau bisa juga dicari TensorFlow Lite, cari juga ML Mobile and Edge Device yang bla bla bla, guide-nya Ya, banyak. tahu Kak. Kata Kak Rehanal tadi jelaskan yang metode deteksi saja Kak. Mm-mm, Takutnya terlalu memakan waktu. mm-mm. Metode maksudnya Ya, YOLO-nya metode dibikin gimana? deteksinya. Iya, Oke, oke. Intinya sih yang kita gunain adalah YOLO versi 4. YOLO versi 4 itu dibikin sama ini yang nah ini juga dari Kak yang kemarin jadi eh kendala apa sih, tuh? menghambat kan. Karena di versi 7 kemarin katanya kan belum bisa ke mobile ya Kak. Nah, karena eh penjelasannya gini, YOLO versi 4 itu dibuat base-nya dari TensorFlow. Jadi TensorFlow sendiri itu adalah kayak sebuah package dari Python. Base-nya dari semuanya Python. TensorFlow itu gimana kata-katanya? YOLO 4 itu base-nya dari TensorFlow. Kalau YOLO 7 itu base-nya dari PyTorch. Nah,
Yang disupport sama Android sekarang itu adalah model TensorFlow. Makanya dia ngebuat package TensorFlow Lite di sini. Sedangkan ULV 7 itu biasanya dari PyTorch. Sebenarnya TensorFlow dan PyTorch sama. Cuman ya dia udah penggunanya udah kalau ULV 7 udah code-nya udah beda lagi lah antara ini sama ini. Jadi bukan dari V4 V7 bukan perkembangan tapi code-nya udah beda jauh. Karena base-nya udah berubah. Makanya dia nggak support. Nah, Banyak terus paham. YOLO versi 4 itu dibuat sama Alex Bennett. Dia basicnya CNN. Nih, CNN yang punya struktur tersendiri. Ada nggak di sini gambarnya? Terus kita bisa ambil salah satu arsitektur. Mana yang penjelasan enak ya? Ya, tidak ada yang enak buat penjelasan detail ya. Sama GitHub-nya aja. Untuk penjelasannya aku saranin sih baca di papernya langsung gimana arsitekturnya, gimana input outputnya gitu. Karena itu panjang sekali kalau dijelasin. Yang bisa dilihat juga ini kayak cuman sebagian kecil dari arsitekturnya, nggak terlalu detail outputnya apa gitu. Tapi yang perlu di kakak highlight itu adalah dia adalah base-nya dari CNN, lanjutan dari YOLO V3 menggunakan model CNN base-nya. CNN sendiri dia yang menggunakan arsitektur seperti ini. Jadi ada sebuah input gambar menggunakan, yaitu kalau kakak udah tahu ada istilah layer konvolusi, layer konvolusi pooling, dan terakhir di softmax. Nah ini base dari CNN. YOLO V4 itu cuman kayak nge-custom apa? Ini kan banyak nih, nggak cuman dua tipe dua layer konvolusi, terus dua layer pooling, terus langsung terakhir, tapi di tengah-tengahnya tuh kan ada banyak tuh. Nah ini YOLO V4 tuh kayak nge-custom ini supaya lebih banyak lagi dan lain-lain. Nah itu ada di papernya. Kalau dijelasin pun aku juga gak yakin bisa ngejelasin dengan baik. Ya enggak apa-apa Kak, nanti saya lebih mendalam baca terlebih. Dan dan itu bakal lama kalau aku jelasin. Intinya sih dia biasanya dari CNN. Dia intinya punya layar konvolusi mau pooling. Itu aja yang penting. Terus paling ini pas trainingnya mungkin udah dibuka notebooknya. Ya sebenarnya sama. Kita clone darknetnya, persiapan buat running. Tapi kalau mau kamuran ini pasti belum bisa. Karena tiap environment dia butuh set sendiri. Intinya kita menggunakan YOLO V4 yang normal, konversi 137. Ini yang biasa dipakai buat base-nya. Terus training. Nah di sini trainingnya ada total 6.000. Aku pisah dua karena sempet nge-stop di tengah-tengah pas training part 1, jadi ada part 1 part 2. Part 1 sampai berapa ini? Banyak sekali. Dia sampai loop ke 4.000 kayak. Dengan pas di 3.000 MAP-nya segini. Akurasinya lah kalau aku bilang. Gampang. Nah, kalau melihat akurasi per training bisa dilihat di sini. Di part 2-nya adalah ini lanjutannya. Ini kan di pokoknya di sini udah ke 5.000 ya. Intinya terakhir di 6.000 harusnya di terakhir. 98, 99, dan ini paling bawah sendiri. Ini akurasinya terakhir di sini. Buat training akhirnya.
Oke, itu aja sih yang perlu dilihatin. Ada lagi pertanyaan? Mungkin ada chat ya?